Oke, kalau kita bicara stand up dan politik, eee, itu dua Ji, ini orang awam, gua awam. Stand up komedi itu jenis komedi yang seperti apa sih? Apakah bisa dikotak-kotakan? Karena kan stand up komedi itu identik dengan komedi yang mikir, komedi yang riset, komedi yang politik, komedi yang satir. Bener nggak sih? Atau gimana? Secara umum, stand up itu adalah komedi argumentatif. Oke. Karena kata stand up pada stand up komedi itu stand up dalam konteks membela opini, membela pendapat gitu. Kayak konteksnya tuh stand up kayak stand up for what you believe in, stand up for your rights. Jadi bukan stand up berdiri. Makanya stand up komedi itu adalah jenis komedi yang isinya syarat dengan argumentasi. Argumentasi bisa sederhana kayak kenapa sih kalau kita naik pesawat terus udah gitu toiletrisnya kecil-kecil banget kayak segini-segini, odol dan segala macam. Itu kan dia argumentatif. Sampai kepada kenapa sih kita harus pecah karena politik, masalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu. Tapi bagaimanapun stand up comedy itu adalah komedi yang argumentatif, syarat dengan keresahan, syarat dengan opini, dan itu tercitra dari materi-materi stand up-nya. Makanya lu butuh riset tadi itu. Oke. Sebaiknya. Sebaiknya. Ini terakhir, kalau soal anak muda, kontribusi era sekarang, dan lain-lain, karena Politik Fest ini kan sebetulnya pengen mengemas politik dalam sebuah tatanan yang seru, tapi tetap berfaedah. Apa yang bisa anak-anak muda lakukan sekarang, selain tadi yang lu bilang, menggunakan haknya dengan baik, yang paling dekat itu apa, yang paling simple, yang paling gampang itu apa? Nonton Komodo Menoi Stand Up Comedy World Tour saya. Info tersinggung oleh Panji.com. Itu ada politiknya emang? Ada bener. Kan gue ngomongin UU ITE juga di situ. Oh, apa lagi yang lo ngomongin? Ada UU ITE, gue juga ngomongin soal penjara. Kalau gue bongkar nanti gue dihalang-halang sama ormas nih. Ya gak apa-apa kan, seru, ormasnya juga nonton, suruh beli tiket aja. Selama mereka bayar mah biarin aja ya. Biarin aja. Moga-moga mereka gak jadi demo, jadinya ketawa-ketawa di dalam. Tapi gue ngomongin soal UU ITE, ngomongin soal politik, ngomongin soal cara pandang kita terhadap orang yang salah dengan menggunakan analogi penjara. Dan kehidupan di dalam penjara, gue bahas juga. Ini penjara, literal penjara? Penjara. Benar, penjara. Oke. Argumen gue adalah bahwa kita selalu ngelihat orang yang di penjara sebagai orang jahat, padahal menurut gue, orang yang di penjara itu bukan orang jahat, orang sial. Karena kita semua, gue yakini pernah melakukan pelanggaran hukum yang sebenarnya hukumannya penjara, tapi lu bayar substitusi denda. Masuk jalur busway, nerobos lampu merah. Bro, itu kan ada penjaranya 1 minggu, cuma lu substitusi denda 500.000. Nah, jadi ada pembahasan itu juga di dalam topik gue. Tapi untuk ngejawab dengan benar, hal yang paling baik yang bisa anak muda lakukan tuh sebenarnya adalah mencari tahu sebenarnya passion lu tuh apa. Passionate. Jadi bukan hobi ya. Bukan hobi ini passion. Jadi konteksnya hobi. Politik ya, Ji? Iya termasuk. Karena gini, kalau lu tahu passion lu apa, lu akan mendalami dunia itu. Dan semakin dalam dunia itu, apapun itu, lu ngomongin soal lu suka diving atau scuba diving, atau lu suka gaming, lu suka skateboard, atau lu suka stand up comedy, lu akan sadar bahwa setiap dunia yang lu cintai itu ternyata akan bersinggungan dengan politik. Baru lu mulai melek, oh iya benar. Orang gua waktu pertama kali terlibat di yayasan kanker gua, kan gue punya yayasan kanker Pita Kuning. Awalnya gue cuman karena gue peduli pengen ngebantu pasien kanker yang tidak mampu. Tapi ketika gue terjun makin dalam, gue sadar, oh ini emang banyak pemangku kepentingan yang sifatnya politis gitu. Gue bikin acara komedi makin dekat dengan politik. Makanya semakin lu ketemu dengan dunia yang lu cintai, ketika lu dalami, lu akan sadar bahwa emang bener. Bahkan di dunia yang gue cintai, politik juga bersinggungan. Dan akhirnya kan enak. Lu bersinggungan dengan politik, peduli dengan politik lewat kendaraan yang lu cinta. Lu gak harus memaksa diri lu untuk ngikutin talk show politik, nontonin debat politik. Gak perlu. Lu hanya perlu tahu apa yang lu cintai dan sadari ternyata dunia yang lu cintai itu tetap bersinggungan dengan politik. Baru lu mulai melek, mulai peduli, mulai ikut berjuang. Dan ketika banyak orang yang mencintai dunianya dengan berbagai macam bidang, nanti dia akan berjuang kan. Bisa ada yang lewat jalur politik, jalur apa, dan lain-lain begitu. Oke, terakhir deh Ji. Jadi Komodo Menoi ini akan hadir dengan banyak hal, tapi intinya adalah kalau di pembicaraan kita yang udah sejam ini, lu mau bilang bahwa setuju nggak kalau misalkan anak muda ambil bagian di politik, bukan politik secara lu harus masuk parpol, Indonesia akan jadi lebih baik? Ya.
Gue setuju. Iya. Pokoknya hanya selama kita melakukan sesuatu dan itu adalah aktivitas politik kita, gue meyakini, walaupun bising, walaupun penuh dengan pertentangan, kita lagi jalan menuju ke arah yang lebih baik. Oke, karena politik itu nggak harus lewat parpol dan lain-lain, tapi semua yang lu cintai bersinggungan dengan politik. Itulah kenapa anak muda harus peduli politik. Sekali lagi, Panji Pragiwaksono, good luck Terima dengan kasih banyak, bro. Tour Dunia 2020 lo. Semoga banyak yang nonton dan banyak yang senang dengan itu semua. Oke, Ji. Terima kasih banyak, sukses buat semua kegiatannya. Anda juga terima kasih sudah meluangkan waktu menonton Indonesia Menolak Merdeka. Saya Riko pamit, kita ketemu kapan-kapan. Sampai jumpa.